Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 eh, pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Pak Bobi Ernurusadi MPD. Perkenalkan kami beranggotakan 3 orang dengan saya Dharma Bintang Aditya. Kemudian ada rekan saya Lia Fadila Aprilia dan juga ada Nur Fadila. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang tujuan pendidikan Islam. Next. Baik, yang pertama yaitu pengertian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini merupakan suatu faktor yang amat sangat penting karena di dalam pendidikan ini tujuan pendidikan adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh ini pendidik. Kemudian tujuan pendidikan ini merupakan sebuah kristalisasi nilai-nilai yang diwujudkan dalam pribadi peserta didik yang kemudian diintegrasikan ke dalam pola kepribadian dan kehidupan yang ideal serta utuh dan dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ini adalah untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alam atau kodratnya dan masyarakatnya. Kemudian tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab akan kemasyarakatan bangsa. Dan juga pengertian tujuan pendidikan menurut UNESCO, yaitu dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui lembaga UNESCO ini mencanangkan kepada 4 pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, yakni learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Next slide. Secara umum, pendidikan ini bertujuan mengembangkan manusia agar memiliki kualitas pribadi yang terintegrasi, bermoral dan berakhlak mulia, serta mengembangkan sumber daya manusia. Berikut ada beberapa fungsi dari tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia dengan kualitas pribadi yang terintegrasi, bermoral, berakhlak mulia, berbudi luhur, serta berilmu. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki idealisme nasional dan keunggulan profesional, serta memiliki kompetensi bermakna untuk dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni dalam disiplin ilmu pendidikan. Yang keempat, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri. Yang kelima, meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif kelembagaan. Dan yang keenam, mewujudkan peran aktif dalam pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, adil, dan makmur, cinta damai, cinta ilmu, dan bermanfaat dalam keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Fadilah. Kepada Nur Fadilah dipersilahkan.
Baik, poin kedua yaitu tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Tujuan umum pendidikan dan pengajaran dalam Islam ialah menjadikan manusia sebagai abdi atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan Islam sejalan dengan tujuan diciptakannya manusia, yakni mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku diciptakannya manusia. Dengan demikian, tujuan akhir pendidikan Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan manusia, baik individu ataupun masyarakat. Adapun pendidikan Islam harus memberikan bimbingan hidup beragama, bukan sekedar memberikan ajaran-ajaran sebagai pengetahuan. Nah, Umar menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah bentuknya insan kamil yang memiliki wawasan hafah supaya mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan, kekhalifaan, dan pewaris Nabi. Tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan manusia sebagai hamba Allah yang memiliki kriteria dinamis, aktif, kreatif, dan selalu menghargakan kegiatannya untuk kesejahteraan umat yang dilandasi oleh pengabdian yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan sebagai upaya untuk membantu manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Next. Tujuan khusus yang lebih spesifik menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui pendidikan Islam. Sifatnya lebih praktis, sehingga konsep pendidikan Islam jadinya tidak sekedar idealisasi ajaran-ajaran Islam dalam bidang pendidikan. Nah, dengan kerangka tujuan ini dirumuskan harapan-harapan yang ingin dicapai dalam tahap-tahap tertentu proses pendidikan. Sekaligus dapat pula dinilai hasil-hasil yang telah dicapai. Dalam tujuan khusus, tahap-tahap penguasaan anak didik terhadap bimbingan yang diberikan dalam berbagai aspeknya, pikiran, perasaan, kemauan, intuisi, keterampilan, atau dengan istilah lain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari tahapan ini kemudian dapat dicapai tujuan yang lebih terperinci, lengkap dengan materi, metode, dan sistem evaluasi. Inilah yang kemudian disebut kurikulum, yang selanjutnya diperinci lagi ke dalam silabus dari berbagai materi bimbingan. Nah, dilihat dari segi cakupan atau ruang lingkupnya, tujuan pendidikan Islam dibagi dalam 6 tahapan. Yang pertama, yaitu tujuan pendidikan Islam secara universal. Nah, rumusan tujuan pendidikan yang bersifat universal ini dapat dirujuk pada hasil Kongres Sedunia tentang Pendidikan Islam sebagai berikut. Yang artinya bahwa pendidikan harus ditunjukkan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dengan cara melatih jiwa, akal, pikiran, perasaan, dan fisik manusia.
Dengan demikian, pendidikan harus mengupayakan tumbuhnya seluruh potensi manusia, baik yang bersifat spiritual, intelektual, daya hayal, fisik, ilmu pengetahuan, maupun bahasa, baik secara perorangan maupun kelompok, dan mendorong tumbuhnya seluruh aspek tersebut agar mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan terletak pada terlaksananya pengabdian yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada tingkat perseorangan, kelompok, maupun kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan Islam yang bersifat universal ini kemudian dirumuskan dari berbagai pendapat para pakar pendidikan seperti Al-Attas, Atia, Al-Abrasi, Munir Musri, Ahmad De Marimba, Muhammad Fadil Al-Jamali, Muhtar Yahya, Muhammad Qut, dan sebagainya. Tujuan pendidikan Islam yang bersifat universal di sini kemudian memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama mengandung prinsip universal atau syumuliyah antara aspek akidah, ibadah, akhlak dan muamalah, keseimbangan dan kesederhanaan, atau dengan kata lain tawazun dan iktisyadiyah antara aspek pribadi, komunitas, dan kebudayaan. Kejelasan tabayun terhadap aspek kejiwaan manusia atau dari segi kolbun, akal, serta hawa nafsu yang dimiliki manusia tersebut dan hukum dalam setiap masalahnya. Kesesuaian atau tidak bertentangan antara berbagai unsur dan cara pelaksanaannya, realisme, dan dapat dilaksanakan, tidak berlebihan, praktis, realistik, sesuai dengan fitrah dan kondisi sosioekonomi, sosiopolitik, sosiokultural yang ada, sesuai dengan perubahan yang diinginkan, baik pada aspek rohaniyah dan nafsiyah, serta perubahan kondisi psikologis, sosiologis, pengetahuan, konsep, pikiran, kemahiran, nilai-nilai, sikap peserta didik untuk mencapai dinamisasi kesempurnaan pendidikan. Kemudian menjaga perbedaan antar individu serta prinsip dinamis dalam menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi pada pelaku pendidikan serta lingkungan di mana pendidikan itu dilaksanakan. Ciri yang kedua itu mengandung keinginan untuk mewujudkan manusia yang sempurna atau insan kamil, yang di dalamnya memiliki wawasan kafah agar mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan, kehalifaan, dan pewaris Nabi. Nah, poin yang kedua itu ada tujuan pendidikan Islam secara nasional. Next. Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan Islam nasional ini adalah tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan oleh setiap negara Islam. Nah, dalam kaitannya ini, maka setiap negara merumuskan tujuan pendidikannya dengan mengacu kepada tujuan universal, bagaimana yang telah disebutkan tadi. Tujuan pendidikan Islam secara nasional di Indonesia tampaknya secara eksplisit belum dirumuskan karena Indonesia bukanlah negara Islam. Untuk itu, tujuan pendidikan Islam secara nasional dapat dirujuk kepada tujuan pendidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut. Membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, sehat jasmani dan rohani, memiliki rasa seni, serta bertanggung jawab bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut, walaupun secara eksplisit tidak menyebutkan kata-kata Islam, namun substansinya memuat ajaran Islam.
dalam rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut mengandung nilai-nilai ajaran Islam, yakni ajaran Islam yang mentransformasi ke dalam nilai-nilai yang disepakati dalam kehidupan nasional. Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut memperlihatkan tentang kuatnya pengaruh ajaran Islam ke dalam pola pikir atau mindset bangsa Indonesia. Baik, terima kasih penjelasannya Dela. Kemudian materi akan dilanjutkan oleh Lia. Kepada Lia, dipersilahkan. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam secara institusional. Nah, yang dimaksud dengan tujuan pendidikan secara institusional itu tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh masing-masing lembaga pendidikan Islam. Contohnya, melahirkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, profesional, serta dapat menggunakan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dalam bidang pengetahuan agama, ilmu pengetahuan teknologi, dan seni. Lalu mengembangkan dan menyebarluaskan studi Islam serta integrasi nilai-nilai Islam ke dalam pengajaran ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Lalu keempat, ada tujuan pendidikan Islam pada tingkat program studi atau kurikulum. Tujuan pendidikan Islam pada tingkat program studi ini yaitu tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan program studi. Misalnya, membentuk sarjana manajemen pendidikan Islam (MPI) yang berkualitas serta mampu berperan dalam mengembangkan ilmu manajemen pendidikan Islam. Lalu membentuk sarjana muslim yang mampu menjadi tenaga ahli di bidang administrasi dan manajerial pendidikan Islam dan memiliki kemampuan dalam merencanakan dan memecahkan persoalan manajemen pendidikan Islam pada umumnya. Nah, lalu yang kelima itu ada tujuan pendidikan Islam pada tingkat mata pelajaran. Nah, tujuan pendidikan ini didasarkan pada tercapainya pemahaman, penghayatan, pengalaman ajaran Islam yang terdapat pada bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Misalnya, tujuan mata pelajaran tafsir, yaitu agar peserta didik dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu tujuan pendidikan Islam pada tingkat pokok bahasan. Nah, ini tuh tujuannya pendidikan didasarkan pada tercapainya kompetensi utama dan kompetensi dasar yang terdapat pada pokok bahasa tersebut. Misalnya, pokok bahasan tentang tarjamah. Maka kompetensinya yaitu mereka mampu menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran secara benar sesuai kaidah-kaidah tertentu. Lalu tujuan pendidikan Islam pada tingkat subpokok bahasan. Nah, tujuan pendidikan pada tingkat ini yaitu didasarkan pada tercapainya kecakapan kompetensi yang terlihat pada indikatornya secara terukur. Misalnya, mampu menerjemahkan kosakata yang berkaitan dengan alat-alat tulis, kosakata yang berkaitan dengan tempat tinggal, dan sebagainya. Dengan tercapainya kemampuan kompetensi pada tingkat subpokok bahasan, maka akan tercapai kompetensi pada tingkat pokok bahasan. Nah, kalau misalnya tercapai pada tingkat pokok bahasan, maka akan tercapai pada tingkat mata pelajaran. Jika mampu menguasai pada tingkat mata pelajaran, maka akan mampu menguasai pada tingkat program studi. Nah, jika mampu menguasai pada tingkat program studi, maka akan mampu melaksanakan tujuan pendidikan Islam secara institusional. Jika telah mampu secara institusional, maka akan mampu melaksanakan tujuan pendidikan Islam secara nasional. Jika telah mampu, maka jika telah tercapai dan mampu,
maka akan tercapai kecakapan pada tingkat universal. Nah, macam-macam tujuan pendidikan. Yang pertama itu tujuan umum. Rumusan tujuan umum pendidikan yaitu yang bersifat luas dan mencakup seluruh hakikat kemanusiaan secara universal. Tujuan umum biasanya dirumuskan dengan memperhatikan aspek-aspek yang bersifat universal. Lalu ada tujuan khusus. Tujuan khusus biasanya ditentukan karena adanya faktor-faktor lain, sehingga tujuan pendidikan yang akan dicapai menjadi bersifat khusus. Misal, perbedaan lingkungan sekolah, masyarakat, perbedaan institusi kelembagaan pendidikan. Lalu dalam hubungannya dengan hierarki tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama ada tujuan nasional. Nah, tujuan nasional mencakup rumusan kualifikasi umum yang diharapkan dimiliki oleh setiap warga negara. Rumusan tujuan pendidikan nasional umumnya dirumuskan dan diterapkan dalam suatu undang-undang yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lalu ada tujuan institusional, merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional pada tingkat institusi atau lembaga. Rumusan tujuan ini menyesuaikan dengan karakteristik tujuan lembaga di pendidikan masing-masing. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler yaitu penjabaran dari tujuan institusional. Isinya tentang muatan-muatan tujuan yang akan dicapai setelah suatu program pengajaran selesai, dilaksanakan dalam suatu bidang atau mata pelajaran tertentu. Tujuan instruksional, tujuan yang harus dicapai setiap proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Terus tren pembelajaran terkini menghendaki agar setiap siswa suatu sesi pembelajaran selesai, maka mereka mencapai suatu kompetensi yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, tujuan instruksional lebih bersifat operasional dan dapat diukur dan dinilai secara otentik. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Lia yang telah menjelaskan materi hingga akhir. Demikianlah penjelasan tentang tujuan pendidikan dan juga ada tujuan pendidikan dilihat dari perspektif Islam dan yang terakhir ada macam-macam tujuan pendidikan. Baik, terima kasih telah menyimak dan mendengarkan penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila di dalam video ini terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon untuk dimaklumi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.